Kisah kemunculan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Dalam riwayat dikisahkan bahwa Dajjal dan Ya'juj Ma'juj akan muncul ke dunia, pertanda bahwa hari kiamat segera tiba. Mereka akan membuat kerusakan di bumi dan menyesatkan iman umat manusia. Tak ada yang mampu menghalangi mereka kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kemunculan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj tertulis dalam Al-Quran seperti di surah Al-Kahfi sebagai pengingat bagi manusia agar waspada dan tak masuk golongan pengikut mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Quran Surat Al-Kahf 18 ayat 94. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan mengenai peristiwa keberadaan Ya'juj Ma'juj yang dikurung oleh Raja Zulkarnain menggunakan besi yang tinggi dan dilumuri api di atasnya, sehingga mencegah mereka untuk keluar dan merusak keseimbangan bumi. Ketika Ya'juj Ma'juj datang, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Diceritakan bahwasannya ada satu danau besar bernama Tabariyah yang airnya digunakan untuk minum. Ya'juj Ma'juj meminum air tersebut dan siapapun manusia yang melewati danau tersebut juga menjadikan danau tersebut sebagai sumber mata air, kata Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Tetapi kemudian danau tersebut kering dan meresahkan masyarakat. Ya'juj Ma'juj merusak segala hal yang ada di muka bumi, tanah, tanaman, buah-buahan, dan tidak ada satupun yang mampu melawannya. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk membawa mereka beserta orang-orang beriman ke sebuah gunung dan berdoa memohon untuk membunuh Ya'juj Ma'juj hingga semuanya mati dan bergelimpangan bangkainya yang menyebabkan tempat tersebut berbau busuk, ujar Habib Ali. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan untuk membersihkan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj dan kembali subur tanahnya. Bahkan buah delima yang tumbuh besar kulitnya bisa digunakan sebagai payung. Kemudian didatangkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala angin untuk mematikan seluruh manusia di muka bumi sampai tidak ada satupun manusia yang melafalkan lafaz Allah. Beberapa ahli zikir mengatakan bahwa salah satu bagian zikir adalah lafaz Allah, tutur Habib Ali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan umatnya bertemu dengan Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang aku khawatirkan atas kalian adalah fitnah Dajjal, karena itu merupakan fitnah paling besar yang diterima oleh umat Islam. Kalau dia, Dajjal, hidup di zamanku, maka sudah cukup Dajjal berhadapan denganku. Habib Ali mengutip hadis Nabi. Menurutnya, Dajjal sudah ada di muka bumi, tapi keberadaannya masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada makhluk yang tahu di mana. Dajjal akan keluar dari belenggu saat bumi mau kiamat, lalu menyesatkan manusia lewat fitnah. Dajjal dalam riwayat disebutkan akan menjangkau seluruh penjuru bumi. Hanya ada dua kota yang tak mampu disentuhnya, yakni tanah haram Mekah dan Madinah. Dia Dajjal akan muncul suatu hari nanti, katanya.